Terus nih Mbak Resa, habis pelajarannya apa? Apakah ada pelajaran menyenangkan atau mungkin ada yang agak sulit nih menurut Mbak Resa? Nah, yang agak sulit itu eh, yang bahasa Indonesia kayak materinya itu apa? Oke. Selanjutnya nih Mbak, udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Oke, belum pernah ya. Kalau konseling individu atau konseling kelompok juga belum pernah. Oke, di sini kakak akan menjelaskan apa itu konseling ya. Nah, jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan antara konselor atau guru BK. Misalnya, contoh, kakak memberi bantuan kepada konseling yaitu Mbak Resa. Nah, tentang membahas masalahnya pribadinya Mbak Resa. Jadi nanti sesi konseling ini dilakukan secara tatap muka secara langsung seperti ini. Terus dengan tujuan agar konseling atau Mbak Resa ini memahami apa permasalahannya Mbak Resa, dan juga konseling mendapatkan solusi atas permasalahannya. Jadi nanti konseling itu atau Mbak Resa ini mendapatkan solusinya sendiri, bukan kakak yang mencarikan, tetapi kakak di sini hanya menjadi fasilitator atau membantu masalahnya Mbak Resa untuk mencari solusinya sendiri. Gimana? Apakah ada pertanyaan tentang konseling ini Kak? Oke, berarti ya. Lalu ada beberapa asas juga nih. Yang pertama ada asas kerahasiaannya. Pastinya Mbak Resa takut kan? Gimana ya Kak? Kalau nanti yang saya ceritakan itu bocor atau tersebar ke orang lain. Nah, kalau sama teman biasanya saya apa teman saya itu bocor orangnya. Nah, gimana ya biar tidak bocor? Nah, di sini
kerahasiaannya. Jadi kakak tidak akan membocorkan semua permasalahannya Mbak Resa, tetapi jadi tidak usah khawatir ya, nggak usah bingung nanti gimana ya kalau ceritanya bocor atau tersebar ke orang lain. Nah, kakak itu nggak akan membocorkan tanpa seizinnya Mbak Resa itu. Terus nih, ada asas kesukarelaan yang kira-kira Mbak Resa sukarela nggak kesini, terpaksa atau tidak? Oke, jadi tidak ada keterpaksaan ya. Jadi kayak adanya sukarela itu lalu setelah ada asas sukarela itu ada asas keterbukaan yang diharapkan Mbak Resa itu nanti terbuka nih kepada kakak. Nanti permasalahannya jangan ditutup-tutupin gitu ya. Lalu nih ada asas kemandirian. Ini tadi sudah kakak singgung. Nanti konselor itu hanya menuntun konseling sebagai fasilitator dan tidak akan mencarikan solusinya, namun membantu konseling mencari solusinya sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi kayak harus mandiri nih, jangan bergantung kepada kakak gitu. Setelah itu kira-kira apakah ada pertanyaan tentang asas tadi? Oke, alhamdulillah ya. Nah, terus nih ada waktu gimana ya Kak
pilih mau melanjutkan jenjang SMA atau memilih desain? Gimana ya Kak? Saya tuh takut ngecewain orang tua saya juga Kak. Kalau kamu mengikuti keinginan orang tua nih, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya itu kayak tidak nyaman dan tidak fokus Kak, atau tidak bisa memimpin keluarganya. Kalau kamu nih mengikuti minat kamu sendiri, berarti kamu senang ya? Ya sama Kak, tapi di sisi lain aku dimarahi juga sama orang tua. Oke, jadi sebenarnya kamu itu sudah punya gambaran ya tentang apa yang kamu sukai. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu paling suka kegiatan seperti apa? Saya suka menggambar dan juga berfoto, terus sama bikin desain Kak. Wah, sangat menarik sekali ya. Kamu sudah pernah membuat hasil desain sendiri atau belum nih? Wah, bagus sekali. Berarti kamu punya ketertarikan dan kemampuan kamu di bidang itu ya. Nah, kalau dari pertemuan ini, apa yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Baik, kalau begitu. Jadi tujuan kita hari ini itu supaya kamu lebih mengenal kemauan diri dan lebih yakin ketentuan pilihan karir masa depan kamu nanti ya. Mbak Nesa, apakah selama ini pernah tidak kamu merasa percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri? Pernah sih Kak, saya pernah merasa percaya diri dengan kemampuan saya. Wah, sejak kapan itu Mbak? Pas itu sejak waktu Bapak Serikandi kelas kemarin Kak. Kamu ikut lomba? Iya Kak, saya ikut lomba. Hasilnya bagaimana? Juara apa tidak? Itu saya dapat juara 2 Kak. Wah, keren sekali. Dan waktu itu apa yang membuat kamu bisa berhasil sampai kamu dapat juara 2 nih?
bidang desain itu ya. Iya sudah. Nah, pernah tidak orang tua kamu melihat hasil gambaran kamu? Pernah sudah. Kalau boleh tahu nih, apa tanggapan orang tua kamu? Pas itu mama bilang bagus, tapi tetap suruh saya masuk jurusan. Oke, menurut kamu nih, apakah orang tua kamu sebenarnya ingin kamu sukses? Iya sudah. Nah, jadi mungkin tujuan orang tua kamu baik, hanya saja pilihan kalian berbeda ya. Iya Kak. Oke, Mbak Resa, coba sekarang gunakan skala 1 sampai 10. Angka 1 artinya sangat bingung dan takut menentukan pilihan. Terus kalau angka 10 itu artinya sudah yakin dan tenang dengan pilihan kamu sekarang. Kamu akan memilih nomor angka berapa? Mungkin saya akan milih angka 4 Kak. Mengapa bukan angka 2? Ya karena saya sebenarnya sudah tahu apa yang saya suka. Nah, itu bagus sekali nih. Berarti kamu sudah punya arah ya, Kak? Nah, apa yang bisa membuatmu naik dari angka 4 menjadi angka 5 nih? Mungkin kalau saya bisa bicara baik-baik dengan orang tua. Bagus, itu langkah yang positif.
lagi tentang perkembangannya kamu. Siap Kak, diskusikan. Oke, setelah ngobrol hari ini, bagaimana perasaannya kamu sekarang? Nah, terus nih, hal apa yang paling penting yang kamu dapatkan hasil sesi diskusi hari ini? Saya belajar lagi kalau saya punya kemampuan. Bagus sekali. Kakak juga pernah melihat kamu sebenarnya anak yang punya potensi dan mau berusaha ya. Terima kasih ya Kak. Kakak percaya kamu bisa menemukan pilihan yang